Malam itu hujan turun pelan-pelan. Di dalam rumah kontrakan kecil berukuran 4x6 meter, Arfan duduk termenung di sudut ruangan, mengenakan kemeja putih lusuh yang sudah ia setrika sejak pagi. Di tangannya ada undangan pernikahan. Nama yang tercetak jelas di bagian atas membuat dadanya sesak. Cynthia dan Reza. Cynthia. Nama itu tak asing bagi hatinya. Dialah wanita yang pernah Arfan cintai dengan sepenuh hati. Wanita yang dulu ia antar jemput naik motor tua, yang ia belikan bubur kacang ijo setiap pulang kuliah, walau dompetnya tinggal receh. Arfan bukan pria kaya. Ia hanya anak seorang buruh tani dari pelosok desa, berjuang di kota untuk kuliah kedokteran sambil kerja serabutan. Tapi ia punya niat dan impian, itu yang membuatnya bertahan. Sayangnya, bagi Cynthia, cinta saja tidak cukup. 2 tahun lalu, di sebuah kafe yang ramai, saat ulang tahun Cynthia, Arfan membawa sebuah hadiah kecil. Buku catatan dengan sampul kulit yang ia beli dari hasil kerja lembur. Tapi malam itu menjadi malam terakhir mereka. Arfan, ucap Cynthia lantang dari atas panggung kecil, memegang mikrofon. Semua mata menatap ke arahnya. Kamu cowok baik, tapi maaf, aku gak bisa terus sama kamu. Aku butuh masa depan, bukan janji. Orang-orang mulai tertawa. Teman-teman Cynthia bahkan bersorak dan bersiul, seolah melihat adegan drama murahan. Dia dokter miskin, teriak salah satu dari mereka. Mimpi mau nikahin Cynthia. Wo, sambung yang lain. Arfan berdiri kaku di tengah kerumunan. Hatinya runtuh, tapi ia tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya menatap Cynthia yang tertawa bersama Reza, pria kaya yang menjadi penggantinya. Pria yang memiliki mobil mewah, bisnis dari orang tua, dan status sosial yang lebih dari cukup. Sejak malam itu, Arfan tak pernah bertemu Cynthia lagi. Ia membuang semua foto, hadiah, dan kenangan bersama gadis itu. Ia memutus semua media sosial. Fokusnya hanya satu, lulus dan menjadi dokter. Hari demi hari, Arfan jalani hidup dengan kerja keras. Ia tidur larut, bangun lebih pagi dari siapapun. Sambil kalia, ia bekerja jadi penjaga toko alat kesehatan, ojek online, bahkan cuci piring di kantin rumah sakit. Tak peduli cibiran orang, tak peduli capek, waktunya akan datang. Dan waktu itu, banner-banner datang. 6 tahun kemudian, di sebuah rumah sakit jantung ternama di Jakarta, Arfan melangkah cepat menuju ruang operasi. Namanya kini menjadi DR, Arfan Malik, SPGP, spesialis jantung dan pembuluh darah. Salah satu yang termuda di rumah sakit itu. Pasiennya datang dari berbagai kalangan, dari menteri sampai masyarakat biasa. Tapi hari itu, ada pasien yang membuat langkahnya sempat terhenti. Di ruang IGD, seorang pria dibawa masuk dengan kondisi kritis, serangan jantung berat. Bersamanya, seorang wanita berteriak histeris, memohon kepada suster untuk menolong suaminya. Dokter, tolong suami saya. Arfan mendekat, dan dunia seolah berhenti berputar. Wanita itu adalah Cynthia. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Tapi Arfan mengenal wajah itu, wajah yang dulu menertawakannya dari pelaminan. Arfan, bisik Cynthia, terkejut. Dokter Arfan, jawab Arfan datar. Saya dokter jantung yang bertugas hari ini. Suami Anda dalam kondisi kritis. Kami akan lakukan yang terbaik. Cynthia menatapnya dengan tatapan penuh harap. Air matanya menetes tanpa henti. Reza, suaminya, terbaring lemah di ranjang dorong dengan wajah pucat dan selang di mana-mana. Dok, tolong. Dia satu-satunya yang aku punya, lirihnya. Arfan menatap Cynthia lama sebelum akhirnya mengangguk. Tenang,
Saya akan berusaha menyelamatkannya. Bukan karena siapa dia, tapi karena itu sumpah profesi saya. Tanpa sepatah kata lagi, Arfan masuk ke ruang operasi, meninggalkan Cynthia yang kini menangis di gerbang rumah sakit, tempat yang tak pernah ia bayangkan jadi saksi balasan takdir. Kau tertawa saat tinggalkanku di pelaminan. Kini kau menangis di depan ruang IGD-ku. Di ruang operasi, cahaya lampu sorot menyorot tajam ke arah tubuh Reza yang terbaring lemah. Monitor jantung berdetak cepat. Kadang tak beraturan. Beberapa dokter dan perawat membantu Arfan bersiap di balik masker dan pakaian operasi berwarna hijau. Arfan mencoba menyembunyikan gemuruh yang tak biasa di dadanya. Ini bukan pertama kalinya ia menyelamatkan pasien dalam kondisi sekarat. Tapi kali ini, pasien itu adalah suami dari wanita yang pernah menghancurkan harga dirinya. Namun Arfan tahu, di balik semua rasa perih, dia adalah seorang dokter. Ia bersumpah di hadapan Tuhan dan manusia untuk menolong siapapun yang membutuhkan, tanpa memandang masa lalu. Meski luka lama itu masih mengendap dalam diam, ia tak akan membiarkannya menguasai tangannya. Persiapan selesai, dok, ucap salah satu perawat. Arfan mengangguk. Ia menatap layar monitor. Tekanan darah turun drastis. Siapkan defibrilator. Kita mulai tindakan. Fokus semua. Detik demi detik berlalu. Suasana menegang. Arfan memimpin dengan tegas. Ia menyisipkan kateter ke pembuluh darah jantung Reza untuk membuka penyumbatan yang nyaris menutup total. Tangannya cekatan, penuh pengalaman. Ia pernah menyelamatkan banyak nyawa sebelumnya. Dan kali ini tak ada bedanya. Setelah hampir 1 jam, monitor akhirnya menunjukkan detak jantung yang stabil. Stabil. Kita berhasil, ujar Arfan sambil menghela napas panjang. Suara tepuk tangan kecil dari tim operasi terdengar pelan. Arfan menatap Reza sejenak. Wajahnya masih pucat, tapi jantungnya berdetak. Hidupnya untuk sementara aman. Di luar ruang operasi, Cynthia masih menunggu dengan gelisah. Matanya sembab, rambutnya lepek karena berkali-kali diseka air mata. Di tangannya masih ada tas kecil dan dompet yang ia genggam erat, seolah bisa menahan ketakutan yang terus tumbuh. Pintu ruang operasi terbuka perlahan. Arfan melangkah keluar, masih dengan masker yang tergantung di leher. Ia menatap Cynthia dari kejauhan, tapi tak langsung mendekat. Dia berhenti beberapa langkah dari wanita itu, mengambil jeda untuk menarik napas. Reza sudah lewat masa kritis, ucapnya tenang. Kami berhasil menangani sumbatan di arteri koroner, tapi dia perlu perawatan intensif beberapa hari ke depan. Cynthia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis lega. Terima kasih Arfan, katanya lirih, seperti orang yang hampir kehilangan seluruh dunia, lalu mendapatkannya kembali. Arfan hanya menatap datar. Ia tak tahu harus merasa apa. Lega, bangga, atau malah kosong. Cynthia mencoba mendekat. Aku gak nyangka ketemu kamu di sini. Aku dengar kamu dulu sempat vakum kuliah. Tidak, potong Arfan cepat. Aku hanya menghilang dari sosial media, tapi aku tak pernah berhenti berjalan. Cynthia tertunduk. Kamu kelihatan jauh berbeda. Lebih dewasa, lebih berwibawa. Arfan menatapnya lama, lalu berkata pelan, waktu memang merubah banyak hal. Sin, termasuk orang-orang yang dulu menertawakan kita karena kita miskin, sekarang harus memohon pada kita untuk tetap hidup. Cynthia tersentak. Ia tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya memucat, bukan karena malu, tapi karena tiba-tiba ia sadar bahwa ia pernah meninggalkan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh harta, ketulusan, dan kesetiaan. Aku gak pernah benci kamu, Sin, lanjut Arfan. Tapi sejak malam itu,
Aku belajar satu hal, bahwa orang yang benar-benar mencintai kita nggak akan pergi cuma karena kita belum punya apa-apa. Sunyi. Hanya suara pelan perawat yang lewat di lorong rumah sakit yang terdengar. Arfan, bisik. Cynthia. Maaf, Arfan. Tersenyum. Tipis. Maaf, nggak akan mengubah masa lalu. Tapi sekarang aku tahu, aku berada di tempat yang benar. Dan kamu juga berada di tempat yang kamu pilih. Cynthia memejamkan mata. Hatinya bergetar. Rasa bersalah mencuat perlahan, menggantikan rasa bangga yang dulu pernah ia punya. Ia pernah menertawakan lelaki ini. Sekarang, lelaki itu adalah satu-satunya alasan suaminya masih hidup. Malam itu, Arfan berdiri di parkiran rumah sakit, menatap langit yang cerah setelah hujan. Di tangannya ada sebuah buku catatan tua yang dulu ia hadiahkan untuk Cynthia, yang ternyata ia simpan selama ini. Ia membuka halaman pertama. Ada tulisan tangan Cynthia. Semoga suatu hari nanti kamu bisa jadi dokter hebat yang menyelamatkan. Ponyok nih, tapi jangan pernah lupa siapa yang pertama kali percaya padamu. Arfan menutup buku itu dengan senyum kecil. Sayangnya, kamu bukan yang terakhir. Pagi itu, suasana ruang ICU terasa hening. Mesin-mesin masih berdetak lembut, menunjukkan denyut kehidupan Reza yang perlahan membaik. Cynthia duduk di kursi samping tempat tidur suaminya, memegangi tangan Reza yang masih lemah. Air matanya tak lagi deras, tapi sorot matanya kosong. Semalaman ia tidak tidur. Bukan karena Reza, tapi karena pikirannya sendiri. Gambaran tentang masa lalu terus bermain di kepalanya, tentang Arfan yang dulu sering menjemputnya naik motor tua sambil menahan hujan, tentang nasi bungkus yang dibelikan dari sisa gaji kerja paruh waktunya, tentang cara Arfan mendengarkan mimpinya tanpa pernah meremehkan. Tapi semua itu pernah ia sia-siakan demi seorang pria mapan yang bisa memberi hidup serba instan. Dan kini, saat Reza terbaring di ranjang dengan jantung baru saja diselamatkan, ironi hidup itu menghunus dada Cynthia lebih tajam dari apapun. Di sisi lain rumah sakit, Arfan duduk di ruangannya sambil membaca data pasien, tapi pikirannya tidak benar-benar fokus. Ia tahu, setelah ini akan ada percakapan yang sulit, percakapan yang mungkin selama ini ia hindari, tapi tak bisa ditolak lagi. Benar saja, tak lama kemudian, pintu ruangannya diketuk pelan. Masuk, ucap Arfan. Pintu terbuka, dan Cynthia masuk dengan langkah pelan. Wajahnya tampak lelah, tapi ada ketulusan dalam sorot matanya. Boleh bicara sebentar? Arfan mengangguk. Ia menutup laptopnya dan mempersilakan duduk. Cynthia menarik napas panjang sebelum berkata, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi sejak kemarin, aku terus berpikir, kenapa Tuhan mempertemukan kita dalam keadaan seperti ini? Often menatap lurus, karena mungkin begitulah cara semesta menegur, lewat hal yang paling kita takuti atau yang paling kita abaikan. Cynthia menunduk, bermain-main dengan ujung jarinya. Waktu itu, saat aku ninggalin kamu, aku pikir aku sudah ambil keputusan paling benar. Aku pikir cinta saja nggak cukup. Aku takut miskin, aku takut hidup susah. Dan sekarang, tanya Arfan, datar. Cynthia menatapnya. Sekarang aku sadar, aku salah. Hidup bersama orang yang punya segalanya itu enggak menjamin bahagia. Reza memang mapan, tapi dia dingin, sibuk dengan urusannya sendiri. Dalam rumah tangga kami, aku sering merasa sendirian. Lalu kenapa tetap bertahan? Potong Arfan. Karena aku gengsi, jawab Cynthia jujur. Aku malu mengakui kalau aku salah milih. Aku malu kalau semua orang tahu orang yang aku tinggalin karena miskin justru jadi seseorang, sementara hidupku kosong. Arfan tak langsung membalas. Ia hanya mengangguk kecil,
seperti sudah menduga semuanya. Kamu tahu, Sin, ucap Arfan pelan. Waktu kamu ninggalin aku memang merasa hancur. Tapi luka itu yang membuat aku terus jalan. Aku belajar lebih keras. Aku jatuh berkali-kali. Tapi setiap ingat kejadian malam itu, aku bangkit lagi. Cynthia mulai meneteskan air mata. Kamu beneran udah lupain aku? Arfan tersenyum kecil. Lupa? Mungkin tidak. Tapi aku sudah memaafkan. Dan itu cukup buatku melangkah ke depan. Cynthia menggigit bibirnya, menahan gejolak perasaan yang campur aduk. Kalau waktu bisa diulang, aku pengen milih kamu. Bukan Reza, bukan yang lain. Arfan memejamkan mata sesaat. Tapi waktu gak bisa diulang, Sin. Hidup bukan seperti film yang bisa di-rewind. Kamu sudah membuat pilihan. Dan aku juga. Pilihan apa? Arfan berdiri dan berjalan ke arah jendela, menatap keluar. Besok aku tunangan, ucapnya datar. Suasana ruangan mendadak sunyi. Cynthia membeku di tempat duduknya. Matanya membesar, seolah tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Aku sudah lama dekat dengan seseorang, lanjut Arfan. Dia bukan orang kaya, tapi dia selalu mendukung aku. Bahkan saat aku gak punya apa-apa, dia gak peduli siapa aku, tapi dia percaya pada aku. Persis seperti harapan yang dulu pernah kamu tulis, tapi gagal kamu wujudkan. Cynthia menunduk, air matanya jatuh satu persatu, membasahi lututnya. Tapi ia tak sanggup membantah. Semua kata-kata Arfan menohok dengan jujur, tanpa dendam, tapi penuh kenyataan. Maafkan aku, Fen, bisiknya nyaris tak terdengar. Arfan berbalik dan menatapnya. Tatapannya bukan marah, tapi sayang yang sudah usai. Aku sudah maafkan kamu sejak lama, tapi bukan berarti aku akan kembali. Cynthia berdiri perlahan, matanya sembab. Tapi ada kelegaan. Ia tahu itu akhir dari segalanya. Tapi ia juga tahu akhir itu adalah akibat dari pilihan yang pernah ia ambil dengan sadar. Sore itu, saat Arfan melangkah ke parkiran, seorang wanita muda menunggunya di bawah pohon. Wajahnya teduh, senyumannya tulus. Ia menyambut Arfan dengan hangat. Capek? Tanyanya. Enggak, justru hari ini terasa lega. Wanita itu menggenggam tangan Arfan. Dan di dalam rumah sakit, di depan jendela kamar Reza, Cynthia berdiri sendiri, menatap langit senja, menahan napas, lalu berkata dalam hati, mungkin memang bukan dia yang salah, tapi aku yang terlalu cepat menilai arah takdir. Beberapa hari setelah operasi, kondisi Reza berangsur membaik. Ia sudah bisa duduk di tempat tidur, meski masih harus dibantu. Monitor jantung tetap terpasang, dan infus masih menancap di tangannya, tapi kesadaran dan bicaranya mulai kembali normal. Cynthia duduk di sebelahnya, mencoba menyuapi bubur dengan tangan bergetar. Reza menolak halus, wajahnya lelah dan dingin seperti biasa. Kenapa kamu diam aja? Tanya Cynthia pelan. Reza menoleh pelan, menatap istrinya. Kamu pikir aku gak tahu siapa dokter yang nyelamatin aku? Cynthia terdiam Arfan. Lanjut Reza. Mantan pacarmu yang kamu tinggalkan karena kamu pilih aku. Cynthia menelan ludah. Bibirnya bergetar. Aku gak pernah nyangka bakal ketemu dia lagi dalam situasi seperti ini. Reza tersenyum tipis, sinis. Takdir suka bercanda ya. Cynthia mengangguk pelan, tapi hatinya tahu ini bukan sekadar candaan. Ini adalah bentuk nyata dari karma yang datang perlahan tanpa suara, tapi menghantam tepat di titik paling rapuh. Reza, lirih Cynthia. Aku tahu kamu mungkin kecewa atau marah, tapi yang terjadi antara aku dan Arfan dulu, it's masa lalu. Kamu sekarang suamiku. Reza menghela napas. Justru itu yang menyakitkan. Aku tahu kamu masih menyesal. Terlihat jelas di matamu. Kamu lihat aku sakit, kamu panik,
Bukan cuma karena takut kehilanganku, tapi juga karena kamu tahu satu-satunya yang bisa nyelamatin aku adalah orang yang dulu kamu abaikan. Suasana kamar sunyi, hanya suara mesin pemantau detak jantung yang terus berdetak. Aku gak pernah bangga jadi alasan kamu ninggalin orang sebaik dia, Sin. Lanjut Reza pelan. Kamu pikir aku gak tahu semua yang kamu lakukan dulu demi uang, demi status, tapi yang kamu buang ternyata lebih berharga dari apapun. Cynthia meneteskan air mata. Ia merasa telanjang bukan secara fisik, tapi secara hati. Semua yang ia sembunyikan ternyata sudah lama diketahui suaminya. Aku memang salah. Aku Cynthia pelan, tapi aku gak akan pergi dari kamu. Karena kamu pilihanku, Reza. Aku harus bertanggung jawab dengan pilihanku. Reza menatap istrinya lama. Lalu ia berkata, aku tidak butuh tanggung jawab. Aku butuh kejujuran. Apakah kamu masih cinta sama aku? Atau kamu hanya bertahan karena rasa bersalah? Pertanyaan itu menggantung di udara. Cynthia tak menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Di sisi lain rumah sakit, Arfan sedang berdiri di depan ruang terapi jantung. Ia mengenakan jas putih dengan stetoskop melingkar di leher, tapi wajahnya tak seceria biasanya. Hari itu, pikirannya terus kembali pada percakapan terakhir dengan Cynthia. Meski ia telah melepaskan, luka lama itu tetap membekas. Bukan karena masih mencintai, tapi karena luka yang terlalu dalam memang tak selalu bisa hilang sepenuhnya meskipun sudah dimaafkan. Tiba-tiba, seorang perempuan menghampiri dari belakang. Ia mengenakan gamis warna biru dan kerudung abu-abu. Wajahnya lembut, senyumnya hangat. Mas Arfan. Arfan menoleh, dan wajahnya berubah cerah. Nisa, ucapnya. Lalu tersenyum. Dialah Nisa, perempuan yang selama 2 tahun terakhir selalu ada di sampingnya. Seorang perawat di rumah sakit yang mengenal Arfan bukan dari masa lalunya, tapi dari perjuangannya hari demi hari. Nisa tak tahu kisah cinta Arfan dan Cynthia secara lengkap, tapi yang dia tahu, Arfan adalah sosok yang tangguh, sabar, dan tulus. Bapak, kamu udah datang dari Jogja? Tanya Nisa lembut. Udah, katanya siap buat lamaran minggu depan. Nisa tersenyum malu. Aku deg-degan. Arfan tertawa kecil. Tenang aja, kamu udah nemenin aku dalam semua perjuangan. Sekarang, waktunya aku bahagiain kamu. Nisa menandok, menatap ujung sepatunya, lalu berkata pelan, Mas, kamu udah bener-bener lepas dari masa lalu. Arfan mengangguk mantap. Aku gak akan bisa berubah kalau masih menggenggam luka. Dulu aku pernah kecewa, tapi kamu yang ngajarin aku bahwa kebahagiaan bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang tetap tinggal sampai akhir. Nisa tersenyum penuh makna. Kata-kata itu seperti pelukan bagi hatinya. Sementara itu, di kamar rumah sakit, Reza kembali tertidur. Cynthia berdiri di depan jendela, menatap taman rumah sakit dari lantai 3. Di bawah sana, ia melihat Arfan dan Nisa berjalan bersama, tertawa ringan, seperti sepasang yang saling percaya, saling menyembuhkan. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sakit atau penyesalan, melainkan karena ia tahu bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal membiarkan yang layak untuk bahagia, meski bukan dengan kita. Cynthia menatap langit senja, lalu berkata lirih, aku pernah tertawa meninggalkannya di pelaminan. Sekarang, aku menangis melihatnya di gerbang kebahagiaan yang bukan milikku. Tapi aku tahu ini cara Tuhan memelukku lewat kehilangan. 3 minggu setelah operasi besar itu, Reza diperbolehkan pulang. Kondisinya sudah membaik secara fisik.
meskipun hatinya seperti tak pernah benar-benar pulih. Sejak kejadian di rumah sakit, hubungan antara Reza dan Cynthia seperti benang yang kian menipis, hanya digerakkan oleh rutinitas, bukan lagi rasa. Mereka kembali ke rumah besar di kawasan elit Jakarta. Rumah yang dulu terlihat megah dan menyenangkan, kini terasa dingin dan sunyi. Bahkan, saat Reza duduk di ruang tengah menonton televisi, tak ada suara. TV menyala, tapi pikirannya kosong. Cynthia duduk di meja makan, memandangi piring yang tidak disentuh. Dapur yang dulu hangat karena tawa dan obrolan makan malam, kini hanya dipenuhi game. Rumah itu luas, tapi hatinya sempit. Di kamarnya, Cynthia membuka laci dan menemukan album lama. Iseng, ia membalik-balik halaman demi halaman. Foto-foto pernikahannya dengan Reza terpampang dengan senyum palsu. Ia tahu senyum itu dibuat-buat, karena di hari itu, ia sebenarnya belum selesai dengan masa lalunya. Satu halaman membuatnya tertegun. Sebuah foto diambil beberapa hari sebelum ia putus dengan Arfan. Saat mereka makan di warung sederhana, tertawa bersama sambil makan mie rebus dan telur ceplok. Waktu itu Arfan berkata, "Kalau nanti kamu jadi istri aku gak bisa janji hidup kita langsung kaya, tapi aku janji kita gak akan pernah kekurangan cinta dan kejujuran." Cynthia memejamkan mata. Kata-kata itu terus menggaung dalam benaknya. Dulu, ia mengabaikannya demi seseorang yang bisa memberinya kenyamanan dunia. Tapi kini, ia sadar hidup di rumah besar tanpa cinta seperti tinggal di museum, hanya memajang kenangan dan kesepian. Malam harinya, Reza duduk sendirian di balkon, ditemani secangkir teh tawar. Cynthia menghampiri dengan selimut di tangan. Udara dingin. "Nggak pakai jaket," ucapnya. Reza menatap istrinya sekilas. "Aku lebih dingin dari udara malam ini." Cynthia diam. Ia duduk di kursi sebelah, menatap langit yang mulai tertutup awan. "Kamu masih marah?" tanyanya. Reza menggeleng pelan. "Aku cuma lelah. Bukan karena sakitku, tapi karena hidup yang kita bangun ternyata kosong, Sin." Cynthia mencoba bicara, tapi Reza lebih dulu menyela. "Dulu kamu pilih aku karena aku punya segalanya. Tapi sekarang kamu tahu, ternyata yang benar-benar berharga bukan materi, tapi rasa yang gak bisa dibeli." Cynthia mengangguk, menahan air mata. "Aku sadar, Zah, dan aku gak minta kamu maafin aku. Aku cuma mau bilang, aku nyesel, tapi bukan karena kamu, melainkan karena aku buta." Reza menarik napas panjang. "Aku juga salah. Aku tahu kamu gak sepenuhnya cinta aku waktu itu, tapi aku tetap maksa kamu nikah. Aku pikir semua bisa dibentuk setelah pernikahan. Nyatanya, gak semua luka bisa disembuhkan dengan waktu." Sunyi kembali hadir di antara mereka. Lalu, Reza berkata pelan, "Aku pengen kita pisah baik-baik." Cynthia menoleh cepat, terkejut. "Apa?" Reza menatapnya dengan mata yang letih, tapi jujur. "Aku tahu kamu bertahan karena rasa bersalah, tapi itu bukan pondasi untuk rumah tangga. Aku udah lelah jadi orang yang kamu pakai untuk menebus keputusan salahmu." Cynthia menggigit bibir. Dadanya sesak, tapi kali ini ia tak bisa membantah. Ia tahu ini yang terbaik. Beberapa hari kemudian, proses perceraian dilakukan dengan tenang. Tak ada keributan, tak ada drama. Hanya ada dua orang dewasa yang akhirnya memilih jujur pada diri sendiri dan berhenti memaksa sesuatu yang tak bisa lagi diperjuangkan. Setelah sidang, Cynthia melangkah keluar dari gedung pengadilan. Ia berdiri sebentar di bawah langit Jakarta yang mendang. Tangannya menggenggam surat keputusan, tapi hatinya menggenggam keputusan lain. Untuk berdamai dengan masa lalu, ia menatap ke depan. Bukan ke masa depan bersama siapa-siapa, tapi ke arah hidup yang ia jalani sendiri, tanpa harapan semu, tanpa bayang-bayang masa lalu. Di tempat lain, Arfan dan Nisa
sedang berada di ruang kecil penuh cahaya. Di tangan Nisa ada cincin sederhana yang baru saja disematkan. Arfan menatapnya penuh syukur. "Terima kasih, udah percaya sama aku," ucap Arfan. Nisa tersenyum. "Kamu bukan laki-laki sempurna, Fen. Tapi kamu laki-laki yang tahu caranya belajar dari luka. Dan itu lebih dari cukup buat aku." Arfan menggenggam tangan tunangannya, lalu menatap langit. Di lubuk hatinya, ia tahu perjalanan ini panjang, penuh luka dan air mata. Tapi kini, ia tak lagi berjalan sendiri. Dan lebih dari itu, ia tahu ia telah memaafkan semua masa lalu yang dulu pernah menginjak harga dirinya. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang membalas, tapi tentang tumbuh di atas luka dan memilih bahagia meski tak semua orang meminta maaf. Waktu berlalu pelan, namun pasti 4 bulan sudah sejak perceraian itu terjadi. Nama Cynthia kembali menjadi perempuan sendiri. Hidupnya berubah banyak. Ia meninggalkan rumah megah yang dulu ia tinggali bersama Reza dan memilih tinggal di apartemen kecil di bilangan Depok. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, membuat kopi sendiri, lalu memandangi matahari terbit dari balik jendela. Tak ada lagi pelayan, tak ada lagi mobil mewah, tak ada lagi agenda sosialita. Tapi anehnya, justru dalam kesederhanaan itulah ia merasa lebih hidup. Ia mulai menulis, membuka laptop, dan menuliskan semua kisah hidupnya tentang cinta, kehilangan, kebodohan, dan karma. Bukan untuk dibaca siapapun, tapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kadang, ia menangis di tengah tulisan. Kadang, ia tertawa kecil, mengenang masa lalu dengan mata yang kini lebih terbuka. Cynthia yang sekarang bukan lagi Cynthia yang dulu mencintai kemewahan dan gengsi. Ia sedang dalam perjalanan menjadi manusia utuh meski sendirian. Sementara itu, di sebuah aula sederhana, namun penuh senyum, Arfan dan Nisa bersiap menjalani akad nikah. Tak ada pesta besar, tak ada dekorasi mewah, hanya kursi-kursi kayu yang tersusun rapi, keluarga dan sahabat dekat yang hadir dalam pakaian bersahaja, serta sejuknya suasana masjid tempat prosesi akan dilangsungkan. Arfan mengenakan setelan putih bersih, wajahnya tenang, tetapi penuh makna. Di sisi lain, Nisa mengenakan kebaya biru muda yang sederhana, tapi anggun. Senyumnya tak lepas sejak pagi. Arfan duduk di depan penghulu, tangannya gemetar sedikit, bukan karena ragu, tapi karena haru. Di hadapannya, Nisa sedang bersiap menjadi pendamping hidup seseorang yang tidak hadir di masa lalunya, tapi memilih tinggal di masa depannya. Ijab kabul. "Sah?" tanya penghulu. "Sah?" jawab para saksi dengan lantang dan senyuman tulus. Tepuk tangan membahana, dan mata Arfan berkaca-kaca. Ia menatap Nisa yang kini resmi menjadi istrinya, lalu membisikkan pelan di telinganya, "Terima kasih, sudah sabar menungguku menyembuhkan diri." Nisa menjawab lirih, "Karena aku tahu kamu berharga, bahkan ketika kamu belum menyadarinya sendiri." Hari itu, Arfan dan Nisa tidak menyebar undangan ke banyak orang. Bukan karena sombong, tapi karena mereka ingin hari itu intim, penuh makna, dan benar-benar dirasakan. Cynthia tidak tahu tentang pernikahan itu. Tidak ada undangan yang dikirim kepadanya, dan Arfan pun memilih tidak memberitahu. Bukan karena benci, tetapi karena ia ingin menutup kisah itu dengan diam. Biarkan cerita lama tertinggal di lembaran yang sudah dilipat rapat. Namun entah bagaimana, takdir tetap punya cara untuk menyampaikan kabar. Minggu pagi, Cynthia duduk di sebuah kafe kecil, membawa laptop dan menulis seperti biasa. Seorang teman Lamaina yang pernah satu komunitas sosial bersamanya tiba-tiba datang dan duduk di meja sebelah. Sin, kamu dengar kabar Arfan nikah?" Cynthia berhenti mengetik. Tangannya langsung kaku di atas keyboard. "Arfan?" tanyanya pelan. "Dia udah nikah?" Ina mengangguk. "Iya,
Kemarin temanku di rumah sakit yang jadi panitia. Katanya sederhana banget, tapi penuh haru. Istrinya tuh perawat di rumah sakit yang sama. Cantik, kalem, baik banget katanya. Cynthia tersenyum tipis, lalu mengangguk. Senang dengarnya. Loh, kamu gak diundang? Tanya Ina polos. Cynthia menggeleng. Enggak. Dan aku rasa memang seharusnya tidak. Ina menatapnya, sedikit canggung. Maaf ya, aku kira kamu udah tahu. Cynthia tertawa kecil. Enggak apa-apa, justru aku bersyukur kamu cerita. Itu artinya kisah kami bener-bener sudah selesai. Setelah Ina pergi, Cynthia duduk sendiri. Tangannya kembali di atas keyboard. Tapi kali ini tulisannya berbeda. Ia menulis surat yang tak akan pernah dikirim untuk Arfan. Aku tidak tahu apakah kamu masih mengingat semua luka yang pernah kutinggalkan. Tapi hari ini aku ingin mengatakan sesuatu yang dulu tak sempat. Terima kasih. Terima kasih karena pernah mencintaiku dengan tulus. Terima kasih karena pernah menjadi laki-laki yang paling jujur dalam hidupku. Dan terima kasih, Karina menunjukkan bahwa bukan aku yang kehilangan kamu, tapi akulah yang dilewati oleh kebahagiaan karena terlalu sibuk mengejar dunia. Semoga kamu dan dia bahagia. Jangan lagi lihat ke belakang, karena kisah kita cukup sampai di sini. Cynthia sore itu, langit Jakarta cerah. Cynthia berjalan pulang sambil membawa sepotong roti dan secangkir kopi. Ia tak lagi menoleh ke belakang, tak lagi menunggu balasan, tak lagi berharap waktu kembali. Karena ia tahu beberapa undangan memang tidak pernah sampai, bukan karena hilang, tapi karena memang tak ditujukan. 3 tahun kemudian, udara pagi di Jogja terasa hangat dan tenang. Di halaman sebuah rumah sederhana bergaya semi-tradisional, suara anak kecil terdengar ceria. Seorang bocah laki-laki berusia sekitar 2 tahun berlari kecil mengejar bola plastik, tertawa lepas tanpa beban dunia. Tak jauh dari situ, Arfan sedang duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Di sebelahnya, Nisa sedang memangku bayi perempuan mungil yang tertidur pulas dalam balutan selimut putih. Rumah itu mungkin tidak megah, tapi penuh tawa, penuh cinta, dan penuh doa. Van, kamu yakin mau pindah praktik ke Jogja? Tanya Nisa sambil membenarkan posisi bayi di pangkuannya. Arfan mengangguk mantap. Aku capek sama hiruk-pikuk Jakarta. Di sini, aku bisa punya lebih banyak waktu buat kamu dan anak-anak. Lagi pula, niat awalku jadi dokter bukan untuk cari nama, tapi untuk bermanfaat. Nisa menatap suaminya penuh bangga. 3 tahun pernikahan mereka mungkin tak selalu mudah, tapi kebersamaan mereka adalah pelindung dari semua badai. Mereka tak pernah saling menuntut, hanya saling menguatkan. Anak pertama mereka, Ryan, kini tumbuh aktif dan cerdas, dan bayi perempuan yang baru lahir 2 bulan lalu diberi nama yang penuh makna, Zahira, yang berarti bersinar, bercahaya. Arfan menyimpan banyak luka di masa lalu, tapi semua itu telah berubah menjadi cahaya bagi keluarganya sekarang. Sementara itu, di Jakarta, Cynthia kini bekerja sebagai guru TK di sebuah sekolah kecil di pinggiran kota. Ia bukan lagi perempuan yang berdandan glamor dan mengejar pesta sosialita. Ia kini bangun pagi, menyapu ruang kelas menggayar anak-anak, membaca huruf, dan membantu mereka mewarnai gambar. Gajinya tak besar, tapi cukup. Ia menyewa kamar kecil di rumah petak dan hidup dengan sangat sederhana. Di setiap akhir pekan, ia menulis. Kini tulisannya telah menjadi buku. Buku itu berjudul Gerbang yang Salah Kutertawakan. Kumpulan kisah refleksi dan pelajaran hidup dari seseorang yang pernah meninggalkan cinta karena gengsi. Buku itu laris di toko-toko buku online. Banyak orang tersentuh
Tapi tak satu pun yang tahu bahwa tokoh utama di dalamnya adalah dirinya sendiri. Sore itu, Cynthia pergi ke rumah sakit tempat Arfan dulu bekerja. Bukan untuk menjenguk siapapun, hanya untuk memberikan beberapa eksemplar buku ke perpustakaan. Ramas di lorong IGD yang sudah direnovasi, ia berdiri sesaat, mengenang hari ketika ia menangis karena takut kehilangan Reza dan justru bertemu kembali dengan lelaki yang dulu ia tinggalkan. Lorong itu masih sama, tapi dirinya sudah berbeda. Ia tersenyum kecil, lalu melangkah pergi. Beberapa minggu kemudian, di sebuah toko buku kecil di Jogja, Arfan dan Ryan mampir untuk membeli buku cerita anak. Saat berjalan menuju kasir, matanya tak sengaja tertumbuk pada sebuah buku di rak bagian tengah. Sampulnya berwarna putih dengan judul besar, "Gerbang yang Salah." Kutertawakan penulis. Arfan mengambil buku itu, membuka halaman pertama. Ia terdiam, membaca kata pengantar. Untuk seseorang yang pernah kusepelekan di bawah cahaya lampu operasi, kamu selamatkan suamiku. Padahal dulu aku buang cintamu. Aku belajar bahwa tidak semua gerbang harus kita lewati. Ada yang harusnya kita jaga, bukan kita tinggalkan. Arfan tak berkata apa-apa. Ia menutup buku itu pelan, menatap Ryan yang sedang memilih buku mewarnai. Nisa mendekat dari belakang. "Dapat buku apa, Ven?" Arfan tersenyum. "Cuma masa lalu yang jadi pelajaran." Ia meletakkan buku itu kembali ke rak, bukan karena tak menghargai, tapi karena ia tahu beberapa hal cukup dikenang, tak perlu dibawa pulang. Senja mulai turun. Di halaman rumah kecil mereka di Jogja, Ryan dan Zahira tertawa bersama ayah dan ibunya. Arfan duduk sambil memangku anak kanan ia, sementara Nisa memotret mereka dengan ponsel di belakang lensa. Nisa berkata, "Mas, lihat senyum mereka. Ini kan gerbang kebahagiaan kita." Arfan menatap keluarganya, mengangguk dan membisikkan dalam hati, "Dulu aku ditertawakan saat ditinggalkan di pelaminan. Kini aku tersenyum karena aku berdiri di gerbang yang benar."